Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai standarisasi bahan alam, rosella, kayu manis teh hijau, serta minuman serbuk antioksidan. Baik, slide selanjutnya. Baik, ini ada anggota kami. Maaf, ada Talia Intan, ada Senia Fatoni, ada Faiza Patiatul, ada Zaskia Ramadhani, ada Azhar Rosabila, dan Dwi Yulianti Latifah. Next selanjutnya. Perkenalkan, saya Faiza Fatihatul Musyafa dengan NPM 10060323130. Di sini saya akan memaparkan rancangan produk. Latar belakangnya, gaya hidup modern memicu peningkatan radikal bebas yang berisiko menyebabkan berbagai penyakit degeneratif. Antioksidan dari tanaman herbal seperti rosella, kulit manggis, dan teh hijau berpotensi menangkal dampak tersebut. Inovasi minuman serbuk dari ketiga bahan ini menawarkan solusi praktis, bernilai fungsional tinggi, dan ramah lingkungan. Adapun spesifikasinya yaitu nama produknya minuman serbuk antioksidan herbal. Bahan aktifnya yaitu bunga rosella mengandung antosianin, flavonoid, dan vitamin C. Kayu manis mengandung sinamaldehid, flavonoid, dan fenolik. Daun teh hijau mengandung EGCG, katekin, dan polifenol. Untuk bentuk sediaannya yaitu serbuk instan kering. Warna dan aromanya warna merah keunguan, aroma herbal khas rosella, kayu manis, dan teh hijau. Manfaatnya yang pertama, mendorong pemanfaatan tanaman herbal lokal sebagai bahan baku produk kesehatan. Kedua, mendukung pemanfaatan limbah kulit buah seperti kulit manggis secara berkelanjutan dan ramah lingkungan. Ketiga, menyediakan alternatif produk minuman yang sehat, yang mudah dikonsumsi dan praktis bagi berbagai kalangan. Selanjutnya, alasan kami memilih tanaman tersebut yaitu rosella, kayu manis, dan teh hijau dipilih karena mengandung antioksidan yang kuat, mudah ditemukan di Indonesia, aman untuk dikonsumsi, dan rasanya saling melengkapi untuk sediaan minuman. Kami memilih bentuk serbuk karena praktis, mudah dikonsumsi, mudah larut, memiliki daya simpan yang tinggi, dan memungkinkan ekstraksi zat aktif lebih lebih efisien saat diseduh. Alasan kamu memilih khasiat antioksidan sebagai efek farmakologi karena antioksidan berperan penting dalam mencegah penyakit kronis melalui penetralan radikal bebas. Selain itu, efek tambahan seperti anti kanker, antimikroba, dan antiinflamasi memperkuat nilai fungsional dari produk tersebut. Saya Zaskia Ramadhani dengan NPM 23136. Di sini saya akan menjelaskan mengenai komposisi dari produk. Yang pertama, itu ada tanaman rosella, yang di mana tanaman rosella ini memiliki klasifikasi yaitu dari kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, bangsa Malvaceae, suku Malvaceae, marga Hibiscus, dan jenis Hibiscus sabdarifolium. Next. Boleh di next. Untuk bagian yang digunakan adalah kelopak bunga rosella. Adapun manfaat dari tanaman rosella dapat mengurangi keparahan dari beberapa penyakit seperti hipertensi, hiperkolesterol, diabetes mellitus, dan arteriosklerosis. Nah, untuk manfaat kelopak bunga rosella yaitu memiliki aktivitas antioksidan yang tinggi. Next. Selanjutnya, itu tanaman kayu manis. Tanaman kayu manis memiliki klasifikasi yaitu Kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Laurales, familia Lauraceae, genus Cinnamomum, dan spesies Cinnamomum burmani. Next. Bagian yang digunakan adalah kulit batang. Manfaat tanaman kayu manis adalah sebagai antioksidan, antiinflamasi, anti-lipemik, anti-diabetes, antimikroba, anti-tumor, anti-hipertensi, gastroprotektor, antiviral, imunomodulator, dan anti-kanker. Ekstrak kayu manis pada bagian kulit batang diketahui menjadi agen senyawa antioksidan dengan menetralisir radikal bebas lipid dan mencegah menguranginya
hidroperoksida yang dapat berubah menjadi radikal bebas. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang komposisi produk. Klasifikasi dari tanaman daun teh hijau, kingdomnya itu plantae, divisinya itu Spermatophyta, kelasnya itu Angiospermae, ordernya itu Thales, familinya Thechiae, genusnya Camellia, dan spesiesnya Camellia sinensis. Next. Komposisi dari produk itu, metabolit sekunder dalam teh merujuk pada senyawa kimia yang dihasilkan oleh tanaman teh seperti katekin memiliki manfaat sebagai perlindungan terhadap kerusakan sel oleh radikal bebas, meningkatkan fungsi kardiovaskular. Yang kedua, polifenol memiliki sifat antioksidan yang kuat dan melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan oksidatif. Yang ketiga, terpenoid memiliki manfaat antimikroba, antiinflamasi, anti kanker. Saponin memiliki sifat antiinflamasi dan anti kanker. Komposisi produk, bagian yang digunakan itu adalah daun. Daun teh hijau memiliki banyak manfaat bagi kesehatan, terutama kaya antioksidan. Daun teh hijau mengandung polifenol, termasuk epigalotesin galate atau disebut EGCG, yang merupakan antioksidan kuat yang membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Selain itu, kandungan kafein dalam daun teh hijau dapat membantu meningkatkan metabolisme, meningkatkan fungsi otak, termasuk daya ingat dan konsentrasi. Next. Simplicia adalah bahan alam yang sudah dikeringkan seperti daun, akar, atau kulit kayu yang digunakan untuk pengobatan. Bahan ini belum diolah, hanya dikeringkan saja. Proses pengeringannya bisa dilakukan dengan dijemur di bawah sinar matahari, diangin-anginkan, atau menggunakan oven dengan suhu tidak lebih dari 60 derajat Celcius. Agar kualitas Simplicia terjamin, perlu dilakukan standarisasi. Standarisasi ini harus mengikuti buku resmi seperti Materia Medica Indonesia dan Pharmacopoeia Herbal Indonesia. Ada beberapa hal yang harus dicek, yaitu kadar air atau kadar susut pengeringan, kadar abu total, kadar abu yang tidak larut dalam asam, kadar sari yang larut dalam air, kadar sari yang larut dalam etanol, dan kandungan zat aktifnya. Semua itu dilakukan agar Simplicia yang kita gunakan memiliki mutu yang baik, konsisten, dan memberikan efek farmakologis yang diharapkan. Baik, selanjutnya ada metode dan parameter standarisasi Simplicia. Yang pertama itu ada metode khusus pengeringan. Metode ini adalah pengurangan berat bahan serta setelah dikeringkan dengan cara yang telah ditetapkan. Ketentuan saat pengujiannya, Simplicia bentuk serbuk, derajat halusnya nomor 8, suhu pengeringannya 105, berat bahannya 1-2 gram, gunakan botol timbang yang bertutup yang telah ditara. Yang kedua ada kadar air. Kadar ini adalah parameter yang menunjukkan jumlah air minimum dalam Simplicia. Wajib diperiksa sebelum ekstraksi karena kadar air tinggi dapat menyebabkan risiko pertumbuhan kapang dan mikroorganismenya tinggi. Metode penetapannya ada azeotrop dan gravimetri. Nah, yang ketiga ada kadar abu total. Kadar abu ini mencerminkan jumlah senyawa anorganik yang terkandung di dalam Simplicia. Kadar abu ini sama dengan indikasinya cemaran anorganik. Tujuan kadar abu untuk menilai kemurnian Simplicia dan deteksi kontaminasi mineral. Next. Terus metode yang keempat ada kadar abu tidak larut asam. Tujuan daripada metode ini untuk mengukur kontaminan anorganik eksternal yang bukan berasal di tanaman. Prosedurnya sama seperti gravimetri. Terus hasilnya merupakan persenan dari
bobot per bobot atau berat per berat. Terus yang kelima ada kadar sari larut air. Tujuannya untuk menentukan jumlah senyawa aktif yang larut dalam air dan menilai efektivitas air sebagai pelarut simplisia. Prosedurnya sama menggunakan prosedur gravimetri pelarut air. Terus juga yang terakhir kadar sari larut etanol. Tujuannya menentukan kandungan senyawa larut dalam etanol seperti flavonoid, alkaloid, dan senyawa fenolik, serta menilai potensi aktivitas farmakologis simplisinya. Prosedurnya sama menggunakan metode gravimetri menggunakan pelarut etanol. Next. Adapun syarat parameter standarisasi sesuai Farmakope Herbal Indonesia adalah yang pertama susut pengeringan. Pada bunga rosella tidak lebih dari 10%, pada kayu manis tidak lebih dari 10%, dan pada daun teh hijau tidak lebih dari 10%. Kemudian kadar abu total pada bunga rosella tidak lebih dari 5,6%, kayu manis tidak lebih dari 10,5%, dan daun teh hijau tidak lebih dari 5,6%. Kadar abu total kadar abu tidak larut asam pada bunga rosella tidak lebih dari 0,2%, kemudian pada kayu manis tidak lebih dari 0,3%, dan pada daun teh hijau tidak lebih dari 0,6%. Kadar sari larut air pada bunga rosella tidak kurang dari 15%, kemudian pada kayu manis tidak kurang dari 4%, dan pada daun teh hijau tidak kurang dari 8,4%. Kemudian kadar sari larut etanol pada bunga rosella tidak kurang dari 16,3%, pada kayu manis tidak kurang dari 16%, dan pada daun teh hijau tidak kurang dari 4,5%. Baik, untuk sampelnya, contohnya kita kan menggunakan Simplicia rosella, kayu manis, teh hijau. Lalu setiap Simplicia punya standar susut pengeringan, kadar abu, dan sari larut air. Sari larut. Sumber standarnya Farmakope Herbal Indonesia. Farmakope Herbal Indonesia menetapkan parameter standar untuk setiap jenis Simplicianya. Contohnya kadar sari larut air rosella harus minimal 15%. Sementara untuk kayu manis cukup 4%. Ini menunjukkan pentingnya standarisasi yang spesifik untuk tiap tanaman guna memastikan kualitas dan manfaat terapinya bekerja dengan baik. Baik, saya Tali Intan Permatasari dengan NPM 160 Di sini saya akan menjelaskan senyawa kimia. Yang pertama yaitu ada bunga rosella, mengandung komponen metabolit sekunder seperti flavonoid, antosianin, asam organik, dan asam fenolik. Senyawa marker utama pada rosella adalah antosianin, khususnya pada delphinid 3 sambubiosid sebagai marker primer dan cyanidin 3 sabubiosid sebagai marker sekunder. Dalam formulasi minuman antioksidan, antosianin memiliki antioksidan kuat dengan aktivitas penangkalan radikal bebas DBPH yang menunjukkan nilai IC50 sekitar 45-65 mikrogram per mililiter. Selain itu, berfungsi sebagai pewarna alami yang memberikan warna merah menarik pada produk. Untuk khasiat terapeutiknya yaitu ada menurunkan tekanan darah, mengurangi kekentalan darah, yang kedua melancarkan pencernaan, yang ketiga menetralisir asam lambung, yang keempat efek nephroprotective yang melindungi fungsi ginjal dan kerusakan oksidatif. Next. Selanjutnya ada kayu manis Cinnamomum burmani yang mengandung senyawa golongan fenolik seperti flavonoid, asam kafeat,
asam ferulat, tokoferol, katekol, virogalol, asap hidroksibenzoat, asam kurmanim, asam askorbat, dan vanilin. Untuk kayu manis memiliki senyawa marker utama yaitu sinamaldehid, khususnya transsinamaldehid yang mencakup 65-75% dari total minyak katsiri, disertai dengan senyawa pendukung seperti eugenol 4-10%, coumarin sebagai marker khusus untuk cassia, dan asam sinamat untuk kayu manis merupakan bahan makanan sumber antioksidan. Sinamaldehid juga berfungsi untuk antioksidan dengan aktivitas penangkalan radikal yang menunjukkan IC50 antara 35 sampai 50 mikrogram per mililiter. Selanjutnya untuk khasiat terapeutiknya yaitu memiliki aktivitas antimikroba, berperan sebagai pengawet alami yang mencegah antioksidan lipid dan pertumbuhan mikroba patogen, dan bertindak sebagai flavor enhancer yang memberikan rasa dan aroma khas pada produk minuman. Next. Dan yang terakhir ada daun teh hijau. Senyawa utamanya yaitu flavonoid yang terbagi menjadi 5 komponen, yaitu katekin, epikatekin, epikatekin galat, dan epigalokatekin 3 galat. Untuk epikatekin dan epigalokatekin memunculkan rasa sedikit sepet atau pahit dengan sedikit manis setelah diminum, dan bentuk galatnya memunculkan rasa sepet yang kuat. Untuk khasiat terapeutiknya yaitu aktivitas anti kanker melalui penghambatan proliferasi sel kanker, memiliki efek antimikroba langsung pada bakteri, ditambah efek menghambat penyerapan bakteri ke permukaan oral dan membatasi jumlah radikal bebas dengan mengikat ROS. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.